Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ceritanya tentang energi dua hati buat zodiak kedua terakhir, energi dua hati Leo. Halo, gimana kisah asmaranya di energi dua hati? Leo, ini kartunya, kita buka ceritanya seperti apa keadaannya gitu ya di energi dua hati ini. Dua hati satu keadaan di dua perasaan, tentang satu keadaan di dua perasaan, tentang perasaan zodiak Leo sama perasaan zodiak yang di link sama zodiak Leo ngelakuin apa dari keadaan yang ada ya. Ini kartunya, kita lihat ceritanya. Halo Leo, ada apa sebenarnya kisah asmara zodiak Leo di energi dua hati ini? Mudah-mudahan banyak hal baiknya ya Leo. Ini kartunya, kita lihat keadaannya seperti apa katanya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Kita lanjut ceritanya. Tiga kartu pertama kita buka dari keadaan ini tentang kecurangan, kelihatan ya. Ada kecurangan seperti apa dari keadaannya. Mudah-mudahan gak ada yang berbuat curang ya. Ada hati yang terluka, ada hati yang tersakiti. Apa, dari mana ini rasa luka, rasa sakit hati yang ada gitu ya, yang tersisa cuman luka dari kecurangan yang ada, atau dari apa gitu ya. Mudah-mudahan banyak hal baik yang terjadi. Kita buka ceritanya. Ini rasa sakit dari mana datangnya gitu ya. Sebelumnya yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih udah subscribe, like, share, komen. Makasih banyak ya. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng karena cerita panjang plus updatean zodiak-zodiak terbaru saya update di channel YouTube Rizky Tarot ya. Kita lanjut ceritanya. Halo Leo, rasa sakit apa yang dirasakan? Siapa yang berbuat curang di keadaan sebelumnya? Three of Cups, tentang perselingkuhan, tentang hiburan, tentang pesta-pesta kemana gitu ya. Hiburan-hiburan sesaat. Hindari permasalahan ya. Hindari hal-hal yang bisa bikin masalah buat nanti ke depannya. Ada rasa sakit hati yang datang dari mana? Dari seseorang yang ngecewain. Ternyata seseorang yang dituju belum ada keseriusan ya, pengennya main-main kemana, hiburan gitu. Ini zodiak Leo-nya apa orang yang dealing sama zodiak Leo? Kita lihat keadaannya. Halo, kayak nggak punya perasaan gitu ya, berharap apa gitu. Ini seseorang yang dealing sama zodiak Leo mungkin ya, belum pengen ada keseriusan gitu, kayak nggak punya hati, nggak punya perasaan. Makanya keadaan zodiak Leo-nya ngerasain sakit hati gitu. Kenapa aku di sini seperti ini, seperti ini, dia di sana kayak yang main kemana, hiburan kemana, kayak nggak punya rasa sama zodiak Leo-nya. Ini kartu paling bawah tentang kecurangan yang tadi ya. Ada hal-hal yang curang yang dilakukan. Zodiak Leo juga kayak nggak mau rugi gitu ya. Orang di sana begitu ya. Zodiak Leo juga bisa sebenarnya hindari hal-hal yang jelek ya, untuk kebaikan kita sendiri gitu. Kita lanjut ceritanya Kak. Ini nggak akan semua resonate ya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut ceritanya. Ada kecurangan seperti apa? Ini saya buka sebelah kiri energi zodiak Leo, sebelah kanan energi seseorang yang dealing sama zodiak Leo. Seperti apa di keadaan ini? Hermit nyari jalan ya Leo. Hermit, kita lihat seseorang yang dealing sama zodiak Leo. Ada apa sebenarnya energinya? Orang yang dealing orang yang dituju sama zodiak Leo-nya. Ada the magician tentang keajaiban. Halo, ini di hubungan gimana? Apakah cuman main-main aja? Kalau mau main-main ya jangan bawa perasaan, biar nggak ada hati yang terluka ya. Halo zodiak Leo. Udah zodiak Leo. Ini zodiak pasangannya tinggal 2 lagi. Aku lupa tadi, biarkan aja lah karena nggak ada sesuatu yang kebetulan ya. Pasti semua juga udah direncanakan. Satu lagi energi zodiak Leo. Energi zodiak orang yang dealing sama zodiak Leo. Ini energinya ya dari keadaannya. Oh, karena emang udah berakhir, kayak nggak ada rasa lagi. Yang dipikirkan targetnya buat mikir masa depan lah. Ya udahlah, yang udah berlalu biarlah berlalu gitu. Nih ceritanya, tunggu dulu sebelum ke cerita kita buka dulu
saran nanti buat nanti terakhir, kartu sarannya seperti apa di keadaan yang ada gitu ya. Ini kartu sarannya, nanti saya buka ceritanya. Halo Leo, gimana kabarnya? Ini tentang keadaan yang udah berakhir di keadaan masa lalu gitu ya. Sekarang keadaannya kayak yang happy-happy, hura-hura kemana gitu. Yang si Leo juga, zodiak Leo juga kayak nggak mau rugi. Aku juga bisa seperti itu gitu ya. Karena emang keadaannya udah berakhir di hubungan ini. Kenapa? Nyari hiburan, main-main kemana buat ngilangin stres mungkin ya, ngilangin jenuh daripada galau terus, mending berpikir buat kedepannya. Cuman di keadaan Leo kayak yang bingung ini mau kemana, jarah arah tujuannya dari perpisahan yang ada, dari keadaan yang ada. Bukan kekurangan hiburan ya, hiburan mah banyak. Jadi Leo main kemana, cuman kayak hiburan sesaat gitu, meredakan rasa galau sesaat, tapi galau lagi. Hermit, nemu nggak jalannya? Biasanya orang di keadaan hermit gini akan ada perubahan dari zodiak Leo-nya ke yang lebih baik lagi, tapi keadaannya kayak bingung gitu ya. Ada nggak jalan keluar dari keadaan ini? Biasanya hermit datang sama petunjuknya, Kak ikutin aja kata hati kemana gitu ya. Kalau nggak ada seseorang yang nuntun kemana arah tujuan, berarti biasanya yakin ada gitu penuntun buat nyari jalan terang kemana, walaupun terangnya kayak walaupun jalannya kayak nggak ada, tapi perlahan-perlahan maju nanti juga ketemu kemana arah tujuannya. Seseorang di sana ada keajaiban, sebenarnya ada keadaan gitu ya. Keajaiban itu sesuatu yang dia usahakan, yang dia lakukan, ada keberuntungan gitu, keberhasilan. Cuman emang sama-sama ini ngerasain ya keberhasilan, keberuntungan kebahagiaan sesaat gitu Kak. Three of Cups tentang kebahagiaan sesaat, kayak nggak punya perasaan seseorang di sini ya. Keadaan udah berpisah, udah dead, kayak yang dipisahkan sama keadaan. Pas zodiak Leo-nya lihat kok seseorang di sana kayak nggak ada kesedihan gitu ya, kayak hiburan main kemana kayak nggak ada perasaan. Emang nggak ada perasaan mungkin ya. Dead datang peleburan besar-besaran, ini rasa sayang, rasa cinta tentang perasaan udah mulai berkurang dari keadaan ini gitu ya. Jadi ya Leo-nya berusaha mencoba untuk menghindari kegalauan, berjuang gitu ya untuk move on, tapi nggak tahu arah tujuannya kemana. Seseorang di sana ada temperan, kayak dikasih keseimbangan dari segi keadaan lagi down gitu, dari segi percintaan lagi down, lagi turun, dari segi keadaan lagi ada naik-naiknya gitu ya. Tapi jangan salah, zodiak Leo juga sama-sama memperjuangkan untuk keadaan. Mudah-mudahan ada perubahan ya. Soalnya ini zodiak Leo di saat-saat gini kayak yang bisa memanfaatkan situasi gitu, keadaan. Emang target buat ke depan dari keadaan ini udah berakhir ya. Yang mau dituju sekarang buat masa depan, buat keluarga, buat jangka panjang gitu. Bukan buat saat ini ya. Walaupun perasaan udah nggak ada, kita harus tetap hidup, harus tetap menjalani keadaan biar kita aja bahagia buat nanti ke depannya. Target seseorang di sana dikasih keberlimpahan, dikasih apa gitu dari segi keadaan, cuman kayak nggak punya perasaan aja gitu ya, kayak udah nggak ada rasa sama zodiak Leo-nya. Zodiak Leo mencoba untuk bertahan, mencoba ini kayak yang nolak zodiak Leo juga ya. Mau datang tapi berusaha nolak gitu Kak. Soalnya apa, keadaannya udah dead, perasaan juga udah mulai berpudar mungkin ya, udah mulai berkurang karena keadaan. Target kedepannya yaitu keluarga yang diusahakan. Ada rasa galau nggak? Ada rasa sakit nggak? Ada galau sakit ya. Kalau nggak galau gini, kalau nggak sakit di pikiran sendiri untuk keadaan, ya kita nggak akan bisa memperjuangkan ini gitu. Banyak hal-hal yang didapat dari keadaan ini, tentang keadaan materi. Dari segi keadaan gitu ya, yang tadinya kakaknya kayak ketergantungan sama seseorang, sekarang mungkin udah bisa mencari kebahagiaan sendiri. Banyak pertimbangan dari segi pengeluaran, pembelajaran buat diri kita sendiri gitu untuk kedepannya. Dari mana datangnya? Dari rasa sakit hati yang ada Kak, dari rasa sakit di pikiran gitu. Target kedepannya dari keadaan ini apa? Seseorang di sana udah mulai mau bisa mandiri, Empress datang dari rasa sakit yang ada ya, dari sakit di pikiran, memulai kemandirian. Kalau orang di keadaan mandiri gini kayak nggak butuh seseorang lagi gitu, nggak bakal butuh seseorang karena emang dirinya sendiri udah tegas, udah tegap berdiri, kuat gitu. Bukan ngerasa nggak tersakiti, justru karena rasa sakit hati yang ada, rasa sakit hati yang ada karena sakit di pikiran juga. Makanya nyari-nyari hiburan emang baik, tapi kitanya harus
harus punya rem, harus punya patokan gitu, jangan terlalu maju untuk hiburan-hiburannya ya, karena emang semua ada timbal baliknya Kak, ada tabur tuai, hati-hati aja. Terus di keadaan ini gitu ya, jadi Leo mungkin masih mencari jalan kemana arah tujuan untuk kebahagiaan nanti di depan. Mudah-mudahan ketemu kebahagiaannya ya, karena emang yang mau dikejar, yang mau dicari tentang keluarga, tentang kebahagiaan. Kalau tentang perasaan kayak yang udah pudar, semakin lama semakin pudar gitu. Ada baiknya juga sih keadaan ini ya, walaupun sakit di pikiran ya, kitanya bisa lebih banyak mempertimbangkan keadaan gitu, dari segi keadaan. Karena keadaan yang terjadi ini, kitanya bisa lebih bisa memanage keuangan, lebih bisa mengontrol pengeluaran gitu, nggak terlalu boros. Hal baiknya itu mungkin dari keadaan ini ya. Kalau hiburan-hiburan mah ada, cuman kayak hiburan-hiburan sesaat gitu, yang jadi Leo cari ya hiburan untuk masa depan, keluarga, kebahagiaan yang panjang gitu. Seperti itu jadi Leo ya. Kita lihat sarannya seperti apa di keadaan ini. Ada rasa kecewa yang terjadi di keadaan sebelumnya, terasa kecewa gitu ya seseorang di sana, kenapa begitu gampang, begitu mudah buat melupakan rasa yang dulu pernah ada. Rasa kecewa ini walaupun berat, kitanya harus maju ke depan, akan ada kebahagiaan di depan Kak, walaupun dengan susah payah gitu, kita maju susah payah nyari jalan kemana buat ngelewatin semua masalah-masalah yang ada di sini. Tapi harus yakin ya, di depan pasti nemu kebahagiaan. Masih ada yang tersisa di keadaannya. Yang tersisa apa? Kebahagiaan buat diri sendiri gitu ya. Jangan terus-terus memikirkan kebahagiaan orang lain. Diri sendiri juga harus perlu dibahagiakan. Seperti itu jadi Leo, kisah asmara di energi dua hatinya. Jadi lakukan aja yang terbaik lah buat saat ini gitu ya. Lebih memikirkan diri sendiri, lebih mementingkan diri sendiri dulu buat saat ini. Buat apa memikirkan seseorang yang jelas-jelas nggak peduli sama kita. Seperti itu jadi Leo, kisah asmara ini kedua terakhir ya, tinggal satu lagi nanti. Terus besok saya udah masuk ke readingan spesial, readingan khusus. Readingan spesialnya tentang rezeki ya. Kita lihat aja besok seperti apa videonya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rezeki.